Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas tafsir As-Sa'di yang dikenal dengan judul Taysirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Dan pada kesempatan di pagi hari ini kita masuk pembahasan ayat yang ke-30 dan dibaca sampai 34. Ayat ke-30 sampai 34 dari surat Al-Baqarah. Baik, silakan. Baik, barakallahu fiik. Silakan.
Taib. Masyarul muslimin, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita beralih pada awal penciptaan Adam alaihi salam, Abul Bashar, yaitu ayahnya seluruh manusia. Karena seluruh manusia, kalau kita telusuri nasabnya, maka semuanya kepada Adam alaihissalam. Makanya kita manusia disebut dengan Bani Adam, anak keturunan Adam alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa id qala rabbuka lil malaikah, dan ingatlah ketika Rabbmu, ketika Tuhanmu, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan ingatlah ketika Tuhanmu. Di sini kata ganti kamu yang dimaksud siapa ibu-ibu sekalian? Al-Quran diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi konteksnya Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada Nabi Muhammad alaihissalam, ingatlah wahai Muhammad ketika Tuhanmu Allah azza wa jal berkata kepada malaikat. Ini kisahnya, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menjadikan di atas muka bumi ini khalifah. Sering diterjemahkan dengan seorang khalifah, yang artinya pemimpin. Maka sebenarnya makna khalifah itu lebih umum daripada pemimpin, karena diambil dari kata khalafa yakhlufu, artinya kaum yang saling menggantikan. Satu generasi telah selesai masanya, digantikan dengan generasi berikutnya. Dan ini tentu semakna dengan khalifah yang kita kenal. Setelah Nabi SAW, setelahnya adalah khalifah Khulafaur Rasyidin, Khalifah Abu Bakar, kemudian Khalifah Umar, kemudian Khalifah Utsman, dan kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi khalifah itu sebenarnya maknanya lebih umum dari sekedar pemimpin. Khalifah itu adalah suatu kaum yang menggantikan antara satu dengan yang lainnya dari generasi ke generasi. Nah, jadi makna secara umum Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada malaikat kalau akan menciptakan di atas permukaan bumi ini kaum-kaum yang nanti mereka akan saling menggantikan dari generasi ke generasi. Dan makhluk tersebut adalah manusia. Qalu, mereka para malaikat berkata, ataj'alu fiha, apakah engkau akan menjadikan di bumi ini ya Allah man yufsidu fiha, kaum yang berbuat kerusakan di dalamnya, wa yasfikud dima'a, dan kaum yang akan menumpahkan darah-darah, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami para malaikat itu senantiasa bertasbih memujimu dan mensucikanmu. Qal, maka Allah pun menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Kemudian Allah berfirman, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha, kemudian Allah ajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya, nama-nama benda, nama-nama apa yang ada di atas muka bumi ini. Thumma 'aradahum 'alal malaikati,
Kemudian Allah mengemukakan nama-nama tersebut kepada para malaikat. Faqal, lalu Allah berfirman, ambiuni, beritakan kepadaku, beritahukanlah kepadaku, bi asma'i haula, nama-nama mereka ini, in kuntum shadiqin, jika kalian orang-orang yang jujur. Ya. Jadi setelah malaikat itu mempertanyakan mengapa Allah menciptakan manusia, maka Allah katakan, aku lebih tahu dari kalian. Dan sekarang Allah ajarkan nama-nama kepada Adam. Lalu ketika Allah beralih kepada malaikat, kalian tahu atau tidak nama-nama tersebut? Beritahukan jika kalian orang yang jujur. Maka malaikat menjawab, qalu, mereka berkata, subhanaka la ilma lana, maha suci engkau, sesungguhnya tidak ada ilmu pada kami, illa ma'alamtana, kecuali apa yang telah kau ajarkan kepada kami ya Allah. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ini menunjukkan kalau malaikat ternyata tidak lebih tahu daripada Adam alaihi salam. Qal, maka Allah pun berfirman, ya Adam, wahai Adam, ambi'hum bi asma'ihim, beritahukan kepada mereka para malaikat nama-nama benda-benda tersebut. Falamma amba'ahum bi asma'ihim, maka ketika Adam telah selesai memberitahukan kepada para malaikat nama-nama benda itu, qal, Allah pun berfirman, alam aqul lakum, bukankah telah aku katakan pada kalian, yaitu para malaikat, inni a'lamu ghaibas samawati wal ard, sesungguhnya aku mengetahui hal yang gaib di langit maupun di bumi, wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun, dan aku tahu apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah pula wahai Muhammad, ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka seluruh malaikat sujud kecuali iblis, dia enggan dan sombong, dan dia termasuk di antara kaum yang kafir. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini kurang lebih terjemah dari ayat yang telah dibacakan tadi, yang kesimpulannya sementara ini bisa kita ambil pelajaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui hikmah penciptaan manusia, meskipun para malaikat merasa kalau manusia itu berbuat banyak kerusakan di bumi. Tapi Allah Maha tahu hikmah yang lebih besar dari penciptaan manusia dibandingkan dengan kerusakan yang mereka timbulkan. Sekarang mari kita baca penjelasan dari Al-Mu'allif Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya. Hadza syuru'un, ini adalah permulaan fi dzikri fadli Adam alaihi salam, di dalam penyebutan tentang keutamaan Adam alaihi salam, abil basyari, ayahnya seluruh manusia. Jadi Abul Bashar itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Abu, ayah, Al-Bashar, manusia. Jadi ayahnya manusia adalah Nabi Adam alaihissalam. Annallaha, bahwasanya Allah, hina arada khalqahu, tatkala ingin untuk menciptakan Adam, akhbaral malaikata bidzalik, maka Allah mengabarkan para malaikat yang demikian itu. Dari sini maka bisa kita simpulkan antara Adam dan malaikat mana yang lebih diciptakan Allah terlebih dahulu? Malaikat, jelas. Ya, karena Allah
sebelum menciptakan Adam, Allah berbincang-bincang dulu dengan para malaikat. Nah, jadi Allah mengabarkan kepada malaikat hal yang demikian itu, wa annallaha mustakhlifahu fil ard, dan Allah akan menjadikan Adam itu sebagai khalifah di muka bumi. Artinya bukan hanya Adam yang diciptakan, bukan hanya satu manusia bernama Adam yang diciptakan, tapi Adam ini akan menjadi khalifah, yang mana konsekuensinya khalifah itu kalau sudah selesai masanya maka akan digantikan dengan generasi berikutnya, yaitu anak keturunan Adam, dan terus hingga hari kiamat. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada para malaikat kalau akan menciptakan jenis manusia. Makanya para malaikat berkata di ayat tadi, apakah engkau akan menciptakan kaum yang berbuat kerusakan di bumi? Ini faham malaikat, kalau nanti setelah Adam diciptakan maka pasti akan ada anak keturunannya. Karena kalau seandainya Allah hanya menciptakan Adam saja, atau maksimalnya Adam dan Hawa, tapi tidak punya anak keturunan, maka tentu malaikat tidak akan mempertanyakan. Karena Nabi Adam dan Hawa tidak berbuat kerusakan di atas muka bumi. Yang berbuat kerusakan siapa? Anak cucunya. Dan inilah makna khalifah, pengganti Nabi Adam, anak keturunan Nabi Adam yang menggantikan ya Nabi Adam alaihissalam, dan terus anak cucunya menggantikan anak cucu Adam dan seterusnya. Nah, ini makna dari al-khalifah. Faqalatil malaikatu alaihimussalam, maka malaikat pun berkata, ataj'alu fiha man yufsidu fiha, apakah engkau akan menciptakan, menjadikan di muka bumi ini orang yang berbuat kerusakan di dalamnya? Nah, ini perhatikan jemaah sekalian, man yufsidu fiha ini bukan yang dimaksud Nabi Adam, karena Nabi Adam tidak berbuat kerusakan di bumi. Oleh karena itu malaikat faham Allah menciptakan Adam sebagai khalifah. Sekali lagi, Allah tidak menciptakan hanya Adam saja, tapi nanti akan ada anak keturunan Adam. Nah, mereka inilah yang diprediksikan oleh para malaikat, orang-orang yang berbuat kerusakan. Lah, kok bisa malaikat tahu? Apakah malaikat lebih tahu dari Allah Subhanahu wa taala? Dan memang nyatanya di muka bumi ini ada sekelompok manusia yang berbuat kerusakan. Maka dijelaskan oleh para ulama kita, malaikat ini tahu berdasarkan apa? Berdasarkan sifat yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Ya. Jadi memang di dalam ayat Allah tidak ceritakan secara spesifik manusia itu nanti akan dibekali apa di dalam dirinya. Dan mungkin ini diceritakan kepada para malaikat, lalu malaikat mengambil kesimpulan, kalau Anda ya Allah, kalau Engkau ya Allah menciptakan suatu makhluk yang seperti ini, diberi akal, diberi kemampuan berpikir, diberi hawa nafsu, maka prediksi kami orang-orang atau makhluk semacam ini akan berbuat kerusakan di muka bumi. Ini prediksi yang sederhana. Makhluk kalau sudah dikasih akal, dikasih hawa nafsu, dikasih keinginan, dikasih kekuatan, maka lumrahnya akan berbuat kerusakan. Ya, wa yasfikud dima, dan juga menumpahkan darah. Ya, berbuat kerusakan bil ma'asi, dengan maksiat, wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah. Wa hada takhsisun ba'da ta'mimin, dan ini adalah pengkhususan setelah keumuman. Maknanya apa jemaah sekalian? Maknanya adalah menumpahkan darah ini adalah bentuk kerusakan secara khusus, bentuk perusakan bumi secara
khusus. Sedangkan man yufsidu fiha, siapa yang berbuat kerusakan di bumi, ini adalah kerusakan secara umum. Ya. Jadi secara umum manusia itu pasti akan berbuat kerusakan di muka bumi. Dan di antara bentuk kerusakan yang besar dari manusia adalah menumpahkan darah. Apakah hanya itu jamaah sekalian? Tidak. Bentuk kerusakan yang ditimbulkan manusia itu banyak. Makanya malaikat mengatakan man yufsidu fiha, secara umum berbuat kerusakan di atas muka bumi. Banyak. Ya, segala macam dosa dan maksiat itu bentuk merusak bumi. Ya, dari segi akidah, dari segi ibadah, akhlak. Ya, berbuat syirik kepada Allah bentuk kerusakan di bumi. Ya. Dalam masalah akhlak misalnya durhaka pada orang tua bentuk kerusakan di bumi. Dusta bentuk kerusakan di bumi. Khianat bentuk kerusakan di bumi. Banyak kerusakan yang dilakukan manusia di bumi. Namun di sini malaikat menyebutkan di antara kerusakan yang terparah yang ditimbulkan dari manusia secara khusus adalah menumpahkan apa? Darah. Jadi itu maknanya wahada takhsisun ba'da ta'mim. Menumpahkan darah adalah bentuk kerusakan secara khusus setelah sebelumnya malaikat mengatakan bentuk kerusakan secara umum berbuat kerusakan di bumi. Nah, mengapa disebutkan penumpahan darah di sini? Libayani syiddati mafsadatil qatli, untuk menjelaskan parahnya atau beratnya kerusakan yang ditimbulkan dari pembunuhan. Makanya pembunuhan ini termasuk di antara dosa-dosa besar yang membinasakan. Bahkan pembunuhan itu di antara kriminalitas yang balasan bagi pelakunya di dunia itu diperlakukan sama, dibunuh, yang dikenal dengan hukum qisas. Ya. Nah, ini diantara bentuk parahnya kerusakan yang ditimbulkan dari pembunuhan adalah ini. 6. Wa hadza bihasabi dhannihim, dan ini sesuai dengan prasangka mereka, yaitu para malaikat, annal khalifatal maj'ula fil ard, bahwasanya khalifah yaitu generasi yang menggantikan satu dengan yang lainnya yang akan dijadikan untuk hidup di bumi ini, sayahdutsu minhu dzalik, akan terjadi dari mereka yang demikian itu. Ya, ini naluri atau cara berpikir sederhana saja. Makhluk kalau sudah dikasih akal, kemampuan, kekuatan, hawa nafsu, maka pasti akan terjadi keributan. Jadi ini bukan ramalan malaikat ya. Ya, ini prediksi sesuai dengan apa yang difahami oleh malaikat. 6. Fanazzahul bariya an dzalik, maka mereka para malaikat mensucikan Allah sang pencipta dari yang demikian itu. Wa azzamuhu, maka mereka pun mengagungkan Allah. Wa akhbaru, dan mereka mengabarkan annahum qa'imuna bi ibadatillahi ala wajhin khalin minal mafsadah. Kalau mereka itu akan senantiasa menegakkan ibadah kepada Allah yang sama sekali bersih dari kerusakan. Sehingga mereka mengatakan wa nahnu nusabbihu bihamdika, dan kami senantiasa mensucikanmu dengan memujimu ya Allah. Ya, artinya kalau manusia mereka itu akan berbuat kerusakan, sedangkan kami ini tidak berbuat kerusakan ya Allah. Maka mengapa engkau menciptakan manusia? Bukankah cukup dengan keberadaan kami? Nah, itu yang tidak, yang secara tersirat seperti itu. Tapi para ulama kita menjelaskan ini malaikat bukan protes. Ya, malaikat itu diciptakan untuk senantiasa taat kepada Allah. Jadi nggak pernah mereka berbuat maksiat. Dan protes terhadap ketetapan Allah termasuk di antara perbuatan maksiat.
Makanya salah kalau ada yang berpendapat ini bentuk protesnya malaikat kepada Allah. Meskipun mungkin ada di antara ahli tafsir yang mengatakan demikian, namun ini disalahkan, di antaranya Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir yaitu menganggap salah dan keliru, bahkan mengkritik orang yang berpendapat ini bentuk protesnya malaikat. Lalu yang benar apa? Malaikat bertanya hikmah penciptaan manusia. Ya bahasa kita diskusi kecil-kecilan lah. Kan Allah kan yang cerita. Allah cerita kepada malaikat kalau akan menciptakan manusia. Maka sebagai feedback, timbal balik dari percakapan itu, malaikat berhak bertanya, bukan protes. Beda antara protes dan bertanya. Nah, cuma di dalam pertanyaan itu ada kesan, apa hikmahnya ya Allah Engkau menciptakan manusia? Jika memang Engkau berkehendak untuk diibadahi, bukankah kami sudah cukup melakukannya tanpa ada kerusakan? Nah, seperti itu. Ya. Nah, wa nahnu nusabbihu bihamdik, wa nahnu nusabbihu bihamdik, dan kami senantiasa mensucikanmu dengan memujimu. Ai nunazzihuka tanzihal laiqa bihamdika wa jalalika, yaitu kami mensucikanmu dengan kesucian yang layak, dengan memujimu dan mengagungkanmu. Wa nuqaddisulak, dan kami mensucikanmu. Ya. Jadi kami senantiasa bertasbih memujimu dan mensucikanmu. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya ada pembahasan secara bahasa beda antara tasbih dan takdis, tapi tidak kita bahas secara rinci ya, karena intinya kurang lebih sama. Tasbih mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, sedangkan takdis juga sama, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun di sini al-muallif rahimahullah membahas makna takdis atau makna wa nuqaddisulak. Ini ada dua kemungkinan makna. Beliau mengatakan yahtamilu anna ma'naha wa nuqaddisuka. Ada kemungkinan makna dari wa nuqaddisulaka ya adalah wa nuqaddisuka, kami mensucikan laka untukmu. Maknanya wa nuqaddisuka, kami mensucikanmu. Fatakunul lamu mufidatan litakhsisi wal ikhlas. Maka dari itu huruf lam laka wa nuqaddisu laka, huruf lam itu berfungsi memberikan faedah pengkhususan dan keikhlasan. Artinya kami ikhlas di dalam mensucikanmu ya Allah. Jelas? Jadi wa nuqaddisulak, sebagaimana yang kita baca terjemahannya tadi, kami mensucikanmu. Begitu Bu ya? Kami mensucikanmu, ya kan? Jadi objek yang disucikan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa kok enggak wa nuqaddisuka saja, kok wa nuqaddisulaka? Nah, ini kembali kepada di antara keindahan bahasa Arab. Ya. Di dalam bahasa Arab itu ada kaidah ziyadatul mabna ziyadatun lil makna. Adanya tambahan bangunan, maksudnya adanya tambahan huruf, itu berkonsekuensi adanya tambahan makna. Kalau kita mengatakan wa nuqaddisuka tanpa lam, tanpa laka ya, wa nuqaddisuka, maka artinya kami mensucikanmu. Tapi kalau kita tambahi lam wa nuqaddisu laka, maka maknanya kami benar-benar ikhlas di dalam mensucikanmu.
dan kami hanya mengkhususkan Engkau ya Allah di dalam mensucikan. Nah, ini kemungkinan makna yang pertama. Jadi yang disucikan siapa? Allah Ta'ala. Wa yahtamilu, dan ada kemungkinan makna kedua, an yakuna nuqaddisu laka anfusana, dan kami mensucikan jiwa-jiwa kami untukmu ya Allah. Jadi yang disucikan siapa? Jiwanya siapa? Malaikat yang dipersembahkan untuk Allah. Dua makna ini benar jamaah sekalian, tidak bertentangan, bahkan saling melengkapi. Malaikat itu yang mensucikan Allah, yang mensucikan jiwa mereka untuk Allah. Tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa. Ya. Nah, sehingga nutahhiruha bil akhlaqil jamilah, yaitu kami sucikan jiwa kami dengan akhlak yang indah. Kamahabbatillah, seperti mencintai Allah, wa khasyatihi, takut kepadanya, wa ta'zimihi, dan mengagungkannya. Ini mensucikan jiwa yang dipersembahkan untuk Allah. Wa nutahhiruha bil minal akhlaqir radhilah, dan kami juga sucikan jiwa-jiwa kami dari akhlak-akhlak yang buruk. Nah, ini ya. Jadi di antara penjelasan yang cukup berfaedah dari firman Allah wa nuqaddisulak, ini ada dua kandungan makna. Makna yang pertama, malaikat itu mensucikan Allah dari berbagai macam keburukan, dan makna yang kedua, malaikat itu mensucikan jiwa-jiwa mereka yang dipersembahkan untuk Allah. Dan dua-duanya apa jemaah? Saling melengkapi, dua-duanya benar. Nah, qala Allah Ta'ala lil malaikah, maka Allah pun berfirman kepada malaikat. Setelah malaikat mengemukakan pendapatnya tentang manusia, maka Allah beritahukan. Allah berfirman, inni a'lamu, sesungguhnya aku mengetahui atau lebih mengetahui, min hadzal khalifati, dari makhluk khalifah ini, dari Adam dan anak keturunannya ini, ma la ta'lamun, apa yang kalian tidak ketahui wahai para malaikat. Lianna kalamakum, karena ucapan kalian itu, bihasabi ma dhanantum, itu sesuai dengan persangkaan kalian. Iya, Allah tahu yang kalian persangkakan itu benar, tapi kalian tidak tahu segala urusan. Yang kalian tahu itu adalah dugaan kalian setelah kalian mengetahui makhluk yang akan dibekali akal, kekuatan, dan hawa nafsu. Maka kalian menduga mereka akan berbuat kerusakan. Iya, Allah akui. Tetapi Allah lebih tahu. Bukan hanya berbuat kerusakan saja manusia itu. Wa ana alimun bidzawahiri wassarair, sedangkan aku, kata Allah, itu mengetahui yang nampak maupun yang tersembunyi. Wa a'lamu, dan aku mengetahui annal khairal hasila, bahwasanya kebaikan yang dihasilkan bi khalqi hadzal khalifah, dengan penciptaan khalifah ini, ad'afu lam yakun, atau ad'afu ad'afin ma fi dhimni dzalika minasyarr, itu lebih banyak berlipat-lipat daripada kandungan yang ada dari keburukan. Jadi Allah itu tidak menyalahkan malaikat jamaah. Kata siapa manusia berbuat kerusakan, Allah tidak mengatakan demikian. Menunjukkan benar malaikat itu, manusia itu akan berbuat kerusakan. Tapi Allah tahu kemaslahatan yang dihasilkan manusia dengan diciptakannya mereka itu lebih besar dari kerusakan yang ditimbulkan. Ya.
Jadi sekali lagi sahih, yang dikatakan malaikat sahih. Tapi Allah Maha tahu yang lebih dari itu. Nah, falau lam yakun fi dzalik, seandainya tidak ada hal yang demikian itu, seandainya tidak ada berlipat gandanya kebaikan-kebaikan yang ada pada manusia, illa annallaha ta'ala, kecuali melainkan bahwasanya Allah Ta'ala arada an yajtabiya minhum, ingin untuk memilih di antara mereka al-anbiya, para nabi, was-siddiqin, orang-orang yang jujur, was-syuhada, orang-orang yang syahid, was-salihin, dan orang-orang saleh, wala tadharu ayatuhu li khalqihi, maka ini cukup menampakkan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah di dalam penciptaannya. Perhatikan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Satu sisi malaikat benar kalau manusia itu akan berbuat kerusakan di muka bumi, di antaranya menumpahkan darah. Namun di banyak sisi itu lebih banyak kebaikan yang ditimbulkan dari diciptakannya manusia. Nah, di antara banyak sisi ini, seandainya hanya ada beberapa sisi saja, yaitu Allah penulis menyebutkan ada 4 ya. Kalau sekiranya diciptakannya manusia ini hanya karena Allah ingin di sana ada nabi, ada orang-orang yang siddiq, yaitu siapa? Mereka orang-orang yang jujur mengikuti nabi, orang-orang yang syahid, mati syahid di dalam membela agama Allah, wassalihin, dan orang-orang al-ibadah, ini sudah cukup. Allah menciptakan manusia untuk 4 jenis ini sebenarnya sudah cukup menunjukkan kalau diciptakannya manusia itu lebih banyak maslahatnya daripada mafsadahnya. Jelas ya? Ini kita belum berbicara jenis-jenis manusia yang lain, seperti manusia yang bertaubat, seperti manusia mereka yang memiliki akhlak mulia, seperti manusia yang berbakti pada kedua orang tuanya, seperti manusia yang berbuat baik kepada sesama. Ini jadi jenis manusia yang lain, ya. Maka sekiranya hanya ada 4 golongan jenis manusia, nabi, siddiqin, syuhada, salihin, ini sebenarnya sudah sangat cukup untuk membuktikan diciptakannya manusia itu lebih banyak maslahatnya daripada apa? Mafsadahnya. Nah, belum lagi wa yasulu minal ubudiyat, dengan diciptakannya manusia akan tercipta, akan menghasilkan bentuk ubudiyah, yaitu penghambaan, peribadatan allati lam takun tahsul biduni khalqi hadzal khalifah, yang tidak mungkin terjadi kalau tidak diciptakannya makhluk khalifah ini. Ya, memang para malaikat itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia ibadahnya lebih baik daripada malaikat. Nah, kok bisa demikian? Satu sisi saja, malaikat tidak pernah berbuat maksiat. Jadi ada enggak malaikat yang istighfar dan taubat? Ada enggak malaikat yang menyesali dosa kemudian menangisi dosa? Enggak pernah berbuat dosa kok. Nah, kalau manusia ada, dan Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Allah Maha penerima taubat. Bayangkan, kalau tidak ada makhluk yang namanya manusia, mungkin Allah tidak akan memiliki nama At-Tawwab. At-Tawwab, Maha penerima taubat. Kalau nggak ada manusia, Allah akan menerima taubat nggak? Di satu sisi saja. Satu nama Allah At-Tawwab.
Allah tidak akan menerima taubat karena nggak ada yang berdosa. Lo itu jin, kok jin apa namanya? Iblis. Iblis berdosa nggak diampuni sama Allah. Dan iblis juga tidak bertobat dan istighfar. Iblis durhaka selama-lamanya. Dan Allah sudah akan menetapkan siksa bagi iblis. Nah, sehingga iblis tidak bertobat dan Allah pun tidak menerima taubatnya. Maka dari itu Allah menerima taubat dari manusia. Nah, kalau manusia nggak diciptakan, ya bahasa kita kasarannya akan nganggur nama Allah At-Tawwab. Dan ini tidak sesuai dengan hikmah Allah. Hikmah Allah itu setiap nama mengandung sifat. Nama Allah At-Tawwab, ya berarti Allah itu benar-benar memiliki sifat menerima taubat, bukan hanya sekedar nama yang terpampang tanpa sifat. Makanya dinamakan Al-Asma'ul Husna. Walillahil Asma'ul Husna, dan Allah memiliki nama-nama yang indah, nama yang berbanding dengan kenyataan hakikatnya. Bayangkan jemaah, Allah punya nama At-Tawwab, tapi Allah sama sekali nggak pernah menerima taubat. Maka ini nama yang tidak husna jadinya, menyalahi nama-nama Allah yang lain. Nah, oleh sebab itu ini salah satu saja di antara hikmah penciptaan manusia. Akan ada makhluk-makhluk yang beribadah lebih baik daripada malaikat, dengan taubat, istighfar, menyesal, kembali kepada Allah setelah menyimpang kembali ke jalan yang benar. Ini hanya ada pada manusia. Nah, seperti itu. 6. Demikian pula di antara bentuk ubudiyah yang tidak akan terjadi kecuali diciptakannya makhluk ini, kal jihadi wa ghairihi, seperti jihad di jalan Allah dan selainnya. Kalau enggak ada manusia, tidak akan ada syariat jihad. Ya, tidak ada perjuangan membela agama. Tidak ada, yaitu berjihad dalam makna yang luas, yaitu berjuang melawan hawa nafsu, maupun berjihad dalam makna yang kecil, yaitu berperang di jalan Allah. Ya, kalau enggak ada manusia, tidak ada orang yang akan berjuang untuk melawan hawa nafsunya. Ibaratnya ketika diberi pilihan mau ke masjid atau mau ke konser musik nih. Ini kalau malaikat ya enggak akan mungkin noleh ke konser musik. Malaikat pasti akan beribadah lurus saja, tapi manusia akan ada pergolakan batin. Kiri konser musik menyenangkan, ya, membuat jiwa itu terlena. Kalau kanan sulit, tapi hasilnya adalah balasan, pahala, surga. Milih mana ini ya? Nah, pergolakan batin ini butuh perjuangan. Memantapkan langkahnya, milih jalur kanan. Nah, di situ bentuk ubudiyah yang tidak akan terjadi kalau manusia nggak diciptakan. Kalau setan dan jin iblis ya milih yang kiri, otomatis nggak akan noleh yang kanan. Manusia ada pergolakan batin. Makanya manusia diberi pilihan, akal, kemampuan berpikir di situ agar dia berjuang. Dan perjuangan ini diantara bentuk ubudiyah peribadatan, sekali lagi yang luar biasa. Ya, segala macam perkara dalam urusan dunia yang diraih dengan perjuangan itu rasanya lebih manis daripada tanpa perjuangan. Iya enggak, Bu? Iya enggak? Gajian, alhamdulillah, kerja saya, jerih payah saya selama sebulan dapat gaji, Masya Allah. Ini lebih nikmat rasanya setelah berjuang bekerja dapat upah daripada duduk-duduk ini dikasih uang. Enak sih, enak, tapi nggak ada gregetnya, ya kan?
Ya kalau dikasih pilihan mau mana? Dapat uang tanpa kerja atau dapat uang dengan kerja? Ya tanpa kerja. Tapi sensasinya kan beda, Bu. Ada rasa haru, ya Allah. Ya. Selama ini saya bekerja, ini yang saya dapatkan, merasa bangga, merasa punya izzah. Apa izzah itu? Kemuliaan. Tapi kalau orang dikasih begitu saja, bisa jadi merasa hina. Loh, saya nggak apa-ngapain kok dapat upah. Ya, bisa jadi dia malu. Nggak ada izzah kehormatannya. Itu gambaran umum dalam masalah perjuangan dunia. Lalu bagaimana dengan perjuangan akhirat? Hatinya bergolak maksiat atau taat, sholat atau tidur. Ya. Kalau nggak ada manusia, nggak ada orang yang makhluk yang apa? Melawan hawa nafsu, bangun tidur. Lalu dia milih untuk bangun mengambil air wudu. Ingat hadis Nabi SAW. Kalau manusia itu ada ikatan di dalam matanya, ketika dia bangun berdoa terurai satu ikatan. Ketika dia bangun kemudian berwudu terurai satu ikatan, sholat terurai satu ikatan. Ini kan perjuangan. Dan yang bisa melakukan perjuangan ini hanya makhluk yang namanya manusia. Subhanallah. Ini yang enggak diketahui malaikat. Yang diketahui malaikat itu hanya yang rusaknya saja. Maka Allah lebih tahu, jemaah. Nah ini. Jadi berjihad dan selainnya. Waliyadhara ma kamuna fi gharaizi bani Adam, dan akan tampak pula, dan sungguh akan tampak pula apa-apa yang tersembunyi dari tabiatnya anak Adam minal khairi wasyarri bil imtihan, dari kebaikan dan keburukan dengan imtihan, ujian. Ya, belum lagi kalau ada manusia yang diuji dengan kemiskinan, sakit. Bagaimana sikap mereka? Ada yang protes, ada yang kufur, ada yang sabar, ada yang tawakal, ada yang mengambil hikmah, macam-macam jenis manusia, aneka ragam. Dan disitulah Allah akan mengetahui hamba-hambanya yang benar-benar beribadah dengan baik. Sekali lagi, kalau nggak ada manusia, nggak akan ada ujian kehidupan. Ya, tidak akan ada ujian kehidupan. Taib. Waliyatabayyana aduwwuhu min walihi, dan juga akan jelaslah antara musuh Allah dan wali Allah. Kalau hanya malaikat saja yang diciptakan, ya maka semuanya wali Allah. Kalau hanya iblis saja dan setan-setan yang diciptakan, maka semuanya musuh Allah. Tapi dengan adanya manusia, maka akan ada makhluk-makhluk pilihan. Oh, ini yang wali Allah, ini yang musuh Allah. Jadi akan terbedakan. Wa hizbihi atau wa hizbuhu min hizbihi, wa hizbuhu min harbihi, dan akan terbedakan pula siapa yang menjadi kelompoknya Allah dan siapa yang memusuhi Allah, memerangi Allah. Waliyadhara ma kamuna fi nafsi iblis, dan akan tampak pula apa yang tersembunyi di dalam jiwa iblis, minasyarril ladzin tawa alaihi, dari keburukan yang terpatri di dalamnya. Ya, dengan diciptakannya manusia, maka akan semakin jelaslah permusuhan iblis, karena iblis itu nyari teman. Ya, kalau nggak ada makhluk yang namanya manusia, iblis nganggur. Dia mau goda siapa? Malaikat, anti godaan. Ya, kalau iblis nganggur, maka tidak ada lagi perjuangan tadi. Maka dengan adanya manusia, maka iblis akan bekerja, berusaha menggait teman. Disitulah akan semakin jelas iblis itu musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akan semakin mempertegas kalau iblis itu layak untuk dilaknat, layak untuk disiksa.
Karena mengganggu manusia, menggoda manusia, mengajak manusia kepada kesesatan. Dan sekali lagi, kalau tidak ada manusia, maka iblis kemaksiatannya cuma sekali, pembangkangannya cuma sekali, tidak mau sujud kepada Adam, tok saja. Maka dengan adanya manusia semakin terbuktilah kalau iblis itu memang pembangkang. Bukan hanya sekali saja dia membangkang kepada Allah, tapi berkali-kali. Sampai akhir zaman iblis punya peran di dalam penyimpangan dan kesesatan manusia. Maka semakin jelas iblis itu layak untuk disiksa. Nah, ini hikmah adanya manusia. Nah, wattasafabi, dan dengan sifat seperti itulah iblis. Fahadhihi hikamun azimatun, maka ini adalah hikmah-hikmah yang agung. Yakfi ba'duha fi dzalik, cukup sebagian saja dari yang keseluruhan. Artinya apa jemaah sekalian? Hikmah diciptakannya manusia itu sangat banyak. Yang kita sebutkan ini hanya sebagian saja. Maka sudah cukup. Kalau Allah itu maha benar, diciptakannya manusia lebih banyak maslahat daripada mafsadahnya. Taib, kita lanjutkan. Kemudian al-mu'allif rahimahullah mengatakan, "Tsumma lamma kana qaulul malaikati alaihimussalam." Kemudian tatkala ucapan malaikat alaihimussalam fihi isyaratun ila fadlihim alal khalifah, di dalamnya terdapat isyarat kalau mereka itu lebih baik daripada khalifah manusia, alladzi yaj'aluhu Allahu fil ard, yang akan Allah jadikan di muka bumi. Aradallahu ta'ala an yubayyina lahum min fadli Adam ma ya'rifuna bihi fadlahu. Maka Allah ingin untuk memberitahukan dan menjelaskan kepada malaikat tentang keutamaan Adam dan apa yang akan mereka ketahui dari keutamaannya, wa kamal hikmatillahi wa ilmihi, dan kesempurnaan hikmah Allah dan ilmunya. Artinya begini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tadi sudah kita sampaikan hikmah penciptaan manusia itu banyak. Namun karena malaikat ini mengisyaratkan kalau dirinya lebih baik daripada Adam, ya, dari mana? Dari firman Allah Subhanahu wa taala tentang malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami ya Allah senantiasa memujimu, mensucikanmu. Bertasbih memujimu dan mensucikanmu. Nah, ini kan isyarat kami lebih baik daripada manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin untuk menunjukkan bahwa salah klaimnya malaikat itu. Manusia lebih utama daripada malaikat. Manusia punya keutamaan daripada malaikat yang tidak diketahui malaikat, sesuai dengan kesempurnaan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Fa'allama Adam al-asma'a kullaha, dimulai dari Allah mengajarkan Adam nama-nama keseluruhan. Ai asma al-asya, yaitu nama-nama segala sesuatu. Ya, para ulama yang lain bahkan menjelaskan meja, kursi, sungai, laut, langit, binatang apa, hewan apa, tumbuh apa, ini diajarkan kepada Adam. Nama-nama segala sesuatu. Wa man huwa musamma biha, dan apa yang dinamakan dengannya. Ya. Jadi langit ini loh. Jadi bukan hanya mengenal nama tanpa hakikatnya. Ya, bukan hanya diajarkan nama tapi tidak tahu siapa yang dinamai dengannya, apa yang dinamai dengannya. Ibaratnya kalau kita tunjuk misalkan air, ini loh air. Air itu apa? Ah, ini air. Barangnya itu seperti apa? Ini air. Kalau ini meja, nih ya, meja. Kalau ini pena. Bukannya disebutkan ada
benda namanya pena, tapi nggak disebutkan yang mana. Nah, Allah sebutkan nama-nama beserta bendanya. Itu nama makna dari huwa musamma biha, wa man huwa musamma biha. Fa'allamahul isma wal musamma. Maka Allah ajarkan Adam nama dan bendanya itu. Ay alfadha wal ma'ani, lafaz-lafaz dan makna-maknanya. Hatta al-mukabbar minal asma, sampai-sampai nama yang di situ ada unsur pembesaran. Dari segi bahasa Arab ya, kal qas'ah, seperti mangkuk. Kalau qas'ah itu artinya mangkuk yang cukup besar. Wal musaghar, dan juga Allah mengajarkan nama yang di situ ada unsur pengecilan. Kal qusai'ah, seperti qusai'ah. Qas'ah dan qusai'ah itu sama-sama mangkuk jamaah. Bedanya kalau qas'ah itu mangkuk yang normal, yang besar. Kalau qusai'ah itu mangkuk yang kecil. Kalau dalam bahasa Arab ini dikenal dengan istilah tasghir. Ya, bentuk tasghir. Sesuatu yang yaitu menunjukkan makna kecil. Ya. Misalnya pena itu kolam. Kalau kulaim itu pena yang kecil. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, artinya Allah ajarkan semua nama-nama yang besar maupun yang kecil kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, thumma aradahum, kemudian setelah itu Allah mengemukakan, Allah beralih, ay aradal musammayat, yaitu memaparkan nama-nama tadi alal malaikah, kepada malaikat. Bahasa gampangnya bedei, Bu. Apa bedei itu? Hah? Menguji ya? Menguji. Tapi nggak enak, Bu ya. Bedei itu enak bahasa Jawa. Ayo tak bedei. Ngetes ya, ngetes. Nah, itu mungkin lebih tepat. Ya. Nah, kemudian Allah itu mengemukakan kepada para malaikat imtihanan lahum, untuk menguji mereka. Hal ya'rafunaha amla, apakah mereka itu tahu enggak malaikat ini apa? Nah, semacam itu ya. Misalnya, ini apa malaikat? Ini apa? Ini apa? Dikasih tahu atau diteskan kepada malaikat. Faqal, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Di ayat yang lainnya, ini kutipan ayat, Bu, ini, Bu. Bukan dalam surat Al-Baqarah ini ya. Jadi kutipan ayat, ada di dalam ayat apa ini ya? Faqala ambiuni di ayat ke-31 ternyata, afwan, benar nih. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni, sahih ya. Di ayat ke-31 ternyata. Maka Allah mengatakan setelah mengetes kepada malaikat tadi, ambiuni, beritahukan kepadaku apa jawaban kalian gitu ya, bi asma'i haula, nama-nama ini, in kuntum shadiqin, jika kalian orang yang jujur. Jujur apa maksudnya, Bu? Jika kalian orang yang benar-benar, apa maksudnya? Benar kalau kalian lebih baik daripada manusia. Kan jadi malaikat mengisyaratkan kalau malaikat lebih baik daripada manusia, kan gitu. Karena senantiasa memuji Allah, mensucikan Allah. Nah, oleh karena itu Allah ingin membuktikan, setelah Allah paparkan kepada manusia nama-nama, dan Adam pun mengetahui nama-nama itu, sekarang beralih ngetes malaikat. Tahu nggak kalian apa ini? Ya, ambiuni bi asma'i haula, beritahukan kepadaku, jawablah pertanyaanku, nama-nama tersebut, in kuntum shadiqin, jika kalian benar. Jika kalian benar lebih baik daripada Adam. Nah,
Faqala ambiuni bi asma'i wa la in kuntum sadiqin fi qaulikum wa dhannikum. Maka kabarkan kepadaku nama-nama itu jika kalian orang-orang yang benar di dalam ucapan kalian dan di dalam prasangka kalian. Annakum afdalu min hadal khalifah, kalau kalian itu lebih baik daripada khalifah ini, yaitu manusia. Qalu, maka mereka malaikat menjawab, subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ini tanda kalau malaikat akhirnya sadar. Dan ini menunjukkan kalau malaikat tadi sama sekali bukan protes, tapi bertanya apa hikmahnya. Karena kalau malaikat protes maka pasti akan nggak mau kalah. Loh tapi kan ya Allah, loh tapi kan ya Allah, tapi nggak ada di sini. Yang ada langsung muncul dari lisan mereka, subhanak, maha suci engkau ya Allah. Malaikat mengakui, ya, ainunazzihuka anil i'tiradi minna alaik, yaitu kami sucikan diri kami dari mempertanyakan ya atas dirimu. Ya, pertanyaan tadi itu pertanyaan hikmah, bukan pertanyaan protes, tapi malaikat merasa ya ini tetap salah, mempertanyakan hikmah Allah. Wa mukhalafata amrik, dan menyelisih perintahmu. Padahal sebenarnya nggak ada penyelisihan. Cuman ini bahasa dari al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Malaikat tidak menyelisih. Malaikat hanya bertanya. La ilma lana, tidak ada ilmu pada kami biwajhin minal wujuh, dari sisi apapun. Padahal mereka tahu jamaah. Inilah bentuk penyesalannya malaikat. Ya, malaikat tahu kalau manusia itu akan berbuat kerusakan dan Allah membenarkan. Coba sebagai bentuk adab, kalau orang salah maka akui kesalahan dan tidak perlu menampakkan kalau saya ada benarnya. Ya. Dan ini tanda orang ngeyel biasanya, Bu. Kalau salah ya sudah salah, nggak usah ada, tapi kan saya ada benarnya. Meskipun memang ada benarnya, tapi yang namanya orang ngaku salah, cukup akui kesalahan. Iya saya tidak tahu, maaf. Ini ada, Bu. Dan ini dicontohkan oleh malaikat. Lihat, malaikat mengaku bersalah dan mengaku la ilma lana, kami nggak punya ilmu ya Allah. Padahal sekali lagi prediksi malaikat, benar nggak manusia berbuat kerusakan? Benar. Berarti malaikat tidak sepenuhnya salah, tidak sepenuhnya nggak tahu. Malaikat tahu. Cuman adabnya ketika ditunjukkan kesalahan, jangan menampakkan kalau Anda itu ada benarnya. Ya sama seperti tadi, Bu. Ini salah. Oh iya maaf saya salah, keliru, saya nggak tahu. Nah, enak kan? Tapi kalau ini salah, iya maaf saya keliru, tapi saya ada benarnya kan? Saya enak ngeyel. Ini adab yang tidak baik, Bu. Ya, maka contoh malaikat. Meskipun sekali lagi kita ada benarnya, tapi posisi kita sedang mengakui kesalahan, nggak pantas menampakkan kebenaran. Ya, la ilma lana, kami tidak tahu biwajhin minal wujuh, dari sisi manapun, illa ma 'allamtana, kecuali apa yang kau ajarkan kepada kami ya Allah. Ya, illa ma 'allamtana, iya kecuali apa yang kau ajarkan kepada kami, hal itu fadlan minka wajudan, sebagai bentuk karunia darimu ya Allah dan bentuk anugerahmu. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Al-alim maknanya alladzi ahata ilman bikulli syai'in, yaitu yang meliputi ilmunya segala sesuatu, fala yaghibu anhu, tidak ada sedikit pun yang tidak diketahui. Kalau bagi Allah tidak ada yang gaib, semua nyata jelas. Kalau kita banyak yang gaib, kita nggak tahu hal yang gaib.
Tapi bagi Allah tidak ada hal yang gaib. Wala ya'zubu mithqalu dzarratin fis samawati wal ard, dan juga tidak akan luput dari pengetahuan Allah sebiji sawi pun di langit maupun di bumi. Wala asghara min dzalik, tidak pula yang lebih kecil dari itu, wala akbara, maupun yang lebih besar. Jadi ini makna al-alim, ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang samar, kecil maupun besar, semuanya Allah tahu di langit maupun di bumi. Al-Hakim, sedangkan makna Al-Hakim, man lahul hikmatut tammah, yaitu yang memiliki hikmah yang sempurna. Allati la yakhruju anha makhluqun, yang mana hikmah Allah ini tidak akan keluar darinya seorang makhluk pun. Setiap makhluk maka pasti ada hikmah Allah di sana. Ingat, setiap makhluk. Tidak diciptakan Allah itu hanya sia-sia tanpa guna. Ya. Sampai pun makhluk yang paling kecil, nyamuk, ada hikmahnya. Ya, istighfar kita misalnya, dicokoti nyamuk, astagfirullah. Kalau nggak ada nyamuk nggak istighfar kita. Ya, rambut ada kutunya, garuk terus, ada hikmahnya. Dengan itu kita sadar, ya Allah, kita sama kutu aja kalah, sudah nggak bisa nyaman di dalam melakukan aktivitas. Apa yang mau disombongkan dari kita? Kalah dengan hewan yang namanya kutu. Jadi semua makhluk ciptaan Allah itu tidak akan luput dari hikmah yang ada. Sampai pun iblis diciptakan Allah, ya ada hikmahnya. Apa Bu tadi? Ada manusia yang tertipu, ada manusia yang durhaka, lalu dia sadar dan bertaubat. Kalau nggak ada iblis, nggak ada yang taubat. Manusia semuanya akan jadi seperti malaikat. Ya. Jadi semua ciptaan Allah itu ada hikmahnya. Semua makhluk Allah diciptanya. Wala yashudzu anha ma'murun. Ya. Dan tidak akan menyimpang dari hikmah Allah apapun yang diperintahkan. Setiap yang diperintahkan Allah maka pasti akan ada hikmahnya. Fama khalaqa syai'an illa lihikmatin, maka tidaklah Allah menciptakan makhluk sesuatu pun juga kecuali ada hikmahnya. Wala amara bi syai'in illa lihikmatin, tidaklah Allah memerintahkan sesuatu melainkan pasti ada hikmahnya. Wal hikmatu, yang dimaksud dengan hikmah, wad'u syai'i fi maudhi'ihi allaiqi bihi, yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya yang layak. Itu makna hikmah yang sudah ma'ruf ya, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Fa'aqarru, maka malaikat pun mengakui, menetapkan, wa'tarafu, dan mengakui bi ilmillah, dengan ilmu Allah, wa hikmatihi, dan hikmahnya, wa qusurihim, dan mereka juga mengakui kekurangan mereka, an ma'rifati adna syai'in, untuk mengetahui hal yang paling kecil, wa i'tirafihim bi fadlillahi alaihim, dan dan malaikat itu juga mengakui keutamaan Allah atas mereka, karunia Allah yang diberikan kepada mereka, wa ta'limihi iyyahum ma la ya'lamun, dan mengajarkan kepada malaikat apa yang tidak mereka ketahui. Ya, jadi malaikat sadar ketika dites nggak tahu, oh iya, kita ini nggak tahu apa-apa ternyata. Fahina idzin qala Allah, maka saat itulah Allah berfirman, ya Adam, wahai Adam, ambi'um bi asma'ihim, ajarkan kepada mereka nama-nama tersebut. Ya, jadi cukup Allah yang memerintahkan Adam untuk menunjukkan sekali lagi malaikat itu lebih banyak tidak tahunya. Ay asma'ul musammayatil lati aradaha Allahu 'alal malaikati fa'ajizu anha. Itu Adam diperintahkan untuk memberitahukan nama-nama benda-benda tadi
yang dikemukakan Allah kepada malaikat yang mereka tidak mengetahuinya. Falamma amba'ahum bi asma'ihim, maka ketika Adam memberitahukan nama-nama tersebut kepada para malaikat, tabayyana lil malaikati fadlu Adam alaihim, maka jelaslah bagi malaikat tentang keutamaan Adam atas mereka. Baru sadar kalau Adam itu lebih utama daripada malaikat. Wa hikmatul bari wa ilmuhu fi istikhlafi hadal khalifah, dan barulah malaikat itu sadar akan hikmah Allah sang mencipta dan ilmunya di dalam menjadikan makhluk khalifah, menjadikan manusia sebagai khalifah. Apa tadi khalifah? Kaum yang menggantikan antara satu dengan yang lain, generasi demi generasi. Qal, maka Allah pun berfirman, alam aqul lakum, bukankah aku telah katakan pada kalian? Kalian siapa di sini? Malaikat. Ya, inni a'lamu ghaibas samawati wal ard, sesungguhnya aku mengetahui yang gaib di langit dan di bumi. Wa huwa ma ghaba anna, yaitu apa yang gaib bagi kita manusia seluruhnya. Ya, bagi kita apa-apa yang di langit dan di bumi itu banyak gaibnya, banyak yang tidak kita ketahui. Falam nusyahiduhu, dan kita tidak menyaksikannya. Fa idza kana aliman bil ghaibi, maka apabila Allah itu maha tahu hal yang gaib, fasyahadatu min babi aula, maka tentu yang nampak itu lebih utama. Artinya jamaah, Allah itu tahu apa-apa yang gaib bagi kita, maka apalagi kita. Ya, Allah itu tahu yang gaib bagi kita, maka apalagi yang nampak di dalam diri kita. Wa a'lamu ma tubdun, dan aku mengetahui apa yang kalian tampakkan, ay tuzhirun, yaitu tampakkan, wa ma kuntum taktumun, dan apa yang kalian sembunyikan. Ini kembali kepada malaikat. Ya. Tsumma amarahum ta'ala bisujudi li Adam ikraman lahu wa ta'ziman. Kemudian Allah perintahkan mereka, siapa ini? Para malaikat, untuk sujud kepada Adam sebagai bentuk pemuliaan dan pengagungan. Wa ubudiyatan lillah, namun tetap ini bentuk ibadah kepada Allah. Jadi di sini Allah perintahkan malaikat sujud bukan menyembah manusia, tapi memuliakan manusia dan mengagungkan manusia. Berarti boleh dong Bu, menyembah manusia sebagai bentuk penghormatan dan pengagungan, boleh berarti. Kenapa enggak boleh? Di sini malaikat disuruh sujud. Kenapa enggak boleh? Bagaimana? Ketaatan malaikat kepada Allah. Itu penjelasannya. Allah perintahkan sujud untuk menghormati manusia, malaikat pun taat dan sujud menghormati manusia. Ya, benar. Cuman pertanyaan saya, kenapa manusia kok nggak boleh menghormati dengan cara sujud? Lah itu malaikat sujud kepada manusia karena disuruh Allah. Muterai Bu ya. Sahih, karena disuruh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan manusia dilarang Allah. Namun yang perlu kita perhatikan jemaah sekalian, masing-masing generasi itu ada aturan-aturannya. Yang kesimpulannya, syariat Nabi kita tidak membolehkan sujud kepada manusia sebagai bentuk penghormatan. Adapun syariat nabi-nabi sebelumnya mungkin dibolehkan.
Syariat untuk malaikat mungkin dibolehkan. Ya. Jadi beda generasi Nabi, beda syariat. Nah, ini yang membedakan. Jadi gampangnya ya karena syariat Nabi kita tidak membolehkan. Adapun syariatnya malaikat ya bisa jadi dibolehkan. Apalagi Allah perintahkan kepada mereka. Nah, namun yang jelas kalaupun malaikat sujud itu bukan menyembah manusia tapi memuliakan manusia. Nah, summa amarahum ta'ala bisujudi li Adam ikraman lahu wa ta'ziman wa ubudiyatan lillah. Lalu Allah perintahkan mereka untuk sujud kepada Adam sebagai bentuk pemuliaan, penghormatan, namun tetap itu beribadahnya kepada Allah. Famtathalu amrallah, maka mereka para malaikat itu mentaati perintah Allah. Wa badaru kulluhum bisujud, seluruh mereka itu bersegera untuk sujud. Illa iblisa aba, kecuali iblis maka dia enggan. Imtana'a min anis sujud, iblis itu tidak mau sujud. Ya, wastakbara an amrillahi wa ala Adam, dan dia itu merasa sombong, menyombongkan diri dari perintah Allah dan juga menyombongkan diri dari Adam. Qal, di ayat yang lain iblis mengatakan, asjudu liman khalaqta tina, apakah pantas aku sujud dari makhluk kepada makhluk yang kau ciptakan dari tanah? Ya, kalau iblis diciptakan dari apa, Bu? Api. Jadi iblis merasa api lebih baik daripada tanah. Ya enggak pantas saya sujud kepada makhluk yang tidak lebih mulia dari saya. Tapi ingat, para ulama kita menjelaskan disinilah letak kebodohan iblis. Bodoh kuadrat. Merasa kalau dirinya lebih mulia dan lebih baik daripada malaikat, dari sisi penciptaan saja keliru. Api dengan tanah kalau ketemu yang padam apa, Bu? Apinya. Tanah tetap menjadi tanah. Bahkan tanah kena api semakin keras. Ya. Tanah dibakar dengan api semakin keras. Sampai pun tanah liat akan menjadi keras dan tidak akan hancur. Beda dengan api, disiram tanah dia padam. Maka dari sini iblis sendiri sudah salah penyimpulan. Ya, makanya dikatakan bodoh kuadrat tadi. Merasa benar padahal dia salah. Wa hadzal iba'u minhu wal istikbar, dan kesombongan iblis ini dan pembangkangannya natijatul kufri, adalah hasil dari kekufuran, alladhi huwa muntawin alaihi, yang itu mencakup di dalam dirinya, dalam diri iblis laknatullah. Fatabayyanat hina idzin adawatuhu lillah, maka saat itulah semakin jelas permusuhannya kepada Allah. Jadi iblis ini sebelum dia membangkang dari perintah Allah untuk sujud kepada Adam, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki bukti kalau iblis itu musuh Allah. Ya, dan lagi-lagi dengan penciptaan Adam inilah hikmah yang terungkap kalau iblis itu ternyata musuh. Kalau enggak ada manusia jemaah sekalian, maka tidak akan ada yang tahu iblis itu wujudnya baik atau buruk. Dan Allah tidak akan mungkin menghukum tanpa bukti. Kalau nggak ada manusia, sekali lagi iblis tidak akan
membangkang karena nggak ada yang diperintah untuk sujud. Dengan diciptakannya manusia, maka terungkaplah jati diri iblis yang sesungguhnya. Bagaimana sikapnya terhadap perintah Allah. Malaikat teruji taat, ya, mengakui kesalahan, lalu mau sujud untuk menghormati Adam. Sedangkan iblis terungkap kalau dia ternyata itu musuh Allah dan musuh Adam juga. Ya, fatabayyanat hina idin adawatuhu lillah wa li Adam wa kufruhu wastikbaruhu. Semakin jelaslah permusuhannya kepada Allah, kepada Adam, kekufurannya dan kesombongannya. Tapi para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hal yang mungkin sering muncul di benak kita ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk sujud, lalu Allah mengatakan malaikat semuanya sujud kecuali iblis. Di sini ada kesan seakan-akan iblis itu termasuk golongan malaikat. Ya. Termasuk golongan malaikat. Maka para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, para ulama kita menjelaskan yang intinya iblis itu bukan malaikat. Iblis itu ya iblis, malaikat itu ya malaikat. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam Al-Qur'an, wa id qulna lil malaika, dan ketika kami katakan kepada malaikat, maksudnya yang ada saat itu yang lebih dominan itu malaikat, karena malaikat banyak jemaah. Malaikat itu banyak. Sedangkan iblis itu satu. Cuman dia punya pasukan setan-setan. Ya. Ibaratnya kalau malaikat itu kan ada Jibril, ya kan? Ada malaikat-malaikat yang lain. Nah, ini ada makhluk yang sangat jahat, namanya iblis, yang punya bala tentara setan. Nah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada makhluk yang sudah diciptakan saat itu, ada siapa saja? Ya, ada para malaikat, ada satu jenis iblis. Lalu Allah perintahkan, kalian sujud kepada Adam. Jadi karena yang paling banyak malaikat yang disebut itu siapa? Malaikat. Jadi Allah tidak mengatakan wahai malaikat dan iblis. Tidak mengatakan demikian, tapi wahai malaikat. Tapi yang dimaksud di situ iblis juga disuruh. Ya. Jadi wallahu a'lam bishawab, yang benar malaikat itu makhluk sendiri, iblis makhluk sendiri. Bukan iblis itu bagian dari malaikat. Jadi iblis itu ya iblis, makhluk sendiri. Bukan jenis malaikat yang membangkang. Karena malaikat sekali lagi tidak ada yang membangkang. Nah, seperti itu ya. Jadi iblis membangkang, sedangkan malaikat senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, adapun lanjutan dari penjelasan, yaitu di sini Syekh As-Sa'di akan menjelaskan tentang ibrah, pelajaran dari ayat, maka insyaallah akan kita lanjutkan biidznillah subhanahu wa taala pada kesempatan berikutnya. Ya, karena cukup butuh penjelasan yang agak panjang, sedangkan kita sudah dibatasi oleh waktu. Jadi insyaallah akan kita lanjutkan biidznillah pada kesempatan berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kajian kita di pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang mau ditanyakan, monggo silakan.
Nggih. Tadi disebutkan bahwa iblis itu punya bala tentara itu setan. Nggih. Bagaimana dengan jin? Sedangkan jin itu kan ada jin muslim dan jin kafir. Iya. Betul. Jadi iblis itu punya bala tentara yang namanya setan. Dan setan sendiri ya itu bukan nama makhluk tertentu. Setan itu ada pada semua makhluk yang buruk. Pada jin ada setannya, pada manusia pun juga ada setannya. Makanya Allah katakan apa? Hah? Minal jinnati wan nas. Apa sebelumnya, Bu? Lah iya itu kan ayat terakhirnya. Ila min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu al-khannas, setan yang memberikan waswas di dalam dada-dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Ya. Nah, jadi bala tentaranya iblis dari kalangan jin ada setannya, dan dari kalangan manusia ada setannya. Setan jin ketemu setan manusia, ya ketemulah orang-orang jahat. Ya, terwujudlah orang-orang jahat. Wallahu a'lam bishawab. Atau setan itu cenderung ke sifat ya? Ya, bisa jadi seperti itu, sifat buruk. Ya. Tidak dikatakan makhluk ya, tadi itu sifat. Nah, betul. Nggih, jin dan manusia. Nah, setan dari kalangan jin dan setan dari kalangan manusia. Cuman kita cenderung memahami setan itu dari kalangan jin. Bisikan, godaan, ya. Tapi kalau anak-anak memahami setan itu hantu, kan gitu ya. Ini beda lagi, Bu. Yaitu jin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi disampaikan? Cukup mungkin ya. Baik, kita akhiri sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita di pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.